Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Syukur jika begitu. Eh, Sebelum kita memulai kegiatan kita pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa disilakan. Terima kasih semuanya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengecek kehadirannya. Pertama, kehadiran, kedua, kerapian, ketiga itu adalah kesiapan kita dalam mengikuti pelajaran hari ini. Baiklah, hari ini Ibu akan mengajukan presensi dulu ya. Nah, yang pertama itu Lana. Hadir? Hadir. Yang kedua itu adalah Nando. Hadir. Yang ketiga siapa? Dia kenapa? Oh, karena ada kegiatan di rumah ya. Oke. Baiklah. Presensinya cukup di sini dulu. Selanjutnya kita cek kerapian dulu. Anak-anak, terima kasih karena sudah semangat dalam bentuk kerapian, kehadiran, semangat semuanya, terima kasih. Dan hari ini ada yang tahu apa materi kita hari ini? Iya, mata pelajaran IPS. Ada yang tahu temanya apa hari ini? Benar, persatuan dalam perbedaan. Ada yang tahu persatuan dalam perbedaan itu apa? Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Ya anak, persatuan dalam perbedaan itu adalah seperti warna kulit, kepribadian sikap, dalam bentuk fisik, agama, dan segala-galanya, tetapi tetap satu ya. Anak-anak, hari ini materi kita pada pagi hari ini itu adalah persatuan dalam perbedaan. Ada yang tahu itu hari kemerdekaan Indonesia tanggal berapa? Ayo. Setiap hari Senin kita biasanya ngapain? Upacara bendera ya. Upacara bendera. Terus setiap kali dalam upacara bendera itu kan biasanya ada tuh yang apa ya? Teksnya itu tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu adalah pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Seharusnya bangsa Indonesia itu telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataan tidak demikian. Mengapa? Karena bangsa Indonesia masih perlu mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ada yang tahu? Bagaimana upaya bisa bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Ayo, kita cari tahu dulu ya. Anak-anak, silahkan dibaca di dalam hati. Silahkan dibuka buku guru tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 tentang temanya persatuan dalam perbedaan. Subtema 2 yaitu bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran 1 kita fokuskan ke IPS ya, karena hari ini kita pelajaran IPS yaitu lebih terpaut dengan membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ibu kasih 10 menit untuk membaca di dalam hati. Dimulai dari sekarang.
selesai itu lanjut dengan membaca dengan peta pikiran tentang pertempuran Surabaya. Yang kedua itu adalah kalian mencari pertanyaan itu di dalam buku siswa, dibuka. Selesai itu kalian menuliskan makna yang dipetik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya. Kemudian kalian diskusikan dengan teman kalian di teman sebangku kalian atau dengan siapa aja boleh. Diskusikan melalui dengan. Nah, Ibu kasih 15 menit untuk membaca di dalam hati. Dimulai dari sekarang. Oke, karena kalian sudah membaca di dalam hati, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya adalah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih banyak perjuangan lain yang dilakukan di berbagai daerah. Misalnya, pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi Belanda 1, dan agresi Belanda 2. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan meminta kalian mencari informasi tentang perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia secara berkelompok ya. Jadi ini Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Nah, kelompok 1 itu mencari informasi tentang pertempuran Ambarawa dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Yang kedua itu kelompok 2 mencari informasi tentang pertempuran Medan Area dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Yang kelompok 3 itu mencari informasi tentang Bandung Lautan Api dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Yang kelompok 4 mencari informasi tentang agresi militer Belanda yang ke-1 dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Yang terakhir itu kelompok 5 ya, mencari informasi tentang agresi militer Belanda kedua dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, anak-anak, setelah kalian membuat peta pikiran, kalian diminta menuliskan komentar tentang upaya yang dilakukan oleh para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selesai itu, kalian mempresentasikan di depan tentang peta pikiran dan kesimpulan dari setiap materi tersebut. Nah, untuk itu kalian berlatih di rumah dalam melakukan presentasi. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebar ke seluruh penjuru dunia, muncul berbagai respon dari negara-negara internasional. Belanda merespon hal tersebut dengan datang kembali ke Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebar ke seluruh penjuru dunia, muncul berbagai respon dari negara-negara internasional.
Belanda merespon hal tersebut dengan datang kembali ke Indonesia untuk merebut kekuasaan dari pemerintah Indonesia. Pimpinan Soekarno-Hatta Belanda datang ke Indonesia dengan menumpang kapal tentara sekutu atau APNE yang sedang bertugas untuk melucuti dan memulangkan tentara Jepang di Indonesia. Pada tanggal 15 September 1945, pasukan Belanda tiba di Jakarta dan berupaya untuk menaklukkan beberapa wilayah Indonesia. Rakyat Indonesia merespon kedatangan Belanda dengan melakukan perlawanan di daerah, di antaranya pertempuran 10 November di Surabaya dalam buku 10 November 1945, Gelora Kepahlawanan Indonesia tahun 1992, karya Berlan Setiajaya. Pertempuran di Surabaya dipicu oleh insiden perobekan bendera di Hotel Yamato dan tewasnya Malabi, perwira Indonesia. Pada 10 November 1945, Sekutu memberikan ultimatum kepada rakyat Surabaya untuk menyerah dan memberikan persenjataan mereka kepada APNE. Ultimatum tersebut diajukan oleh rakyat Surabaya dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kolonel Sungkono dan Bung Tomo membakar semangat pertempur rakyat melalui radio perjuangan. Diperkirakan ribuan rakyat Surabaya meninggal dalam pertempuran Indonesia. Untuk mengenang keberanian rakyat Surabaya, tanggal 10 November dijadikan sebagai Hari Pahlawan Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa berlangsung pada tanggal 26 Oktober sampai dengan 15 Desember 1945. Latar belakang pertempuran ini adalah keinginan Sekutu untuk mengambil alih kota Ambarawa. Hal tersebut ditentang oleh Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Mereka melakukan perlawanan terhadap pasukan Sekutu hingga mampu menahan beberapa tentara Sekutu. Pertempuran terus berlanjut demi mengusir pasukan Sekutu dari Ambarawa. Pada 15 Desember, TKR berhasil memukul mundur pasukan Sekutu hingga ke Semarang. Pertempuran Medan Area dilansir dari buku sejarah Indonesia modern 1200 sampai dengan 2004 atau 2005 karya F. Fleck. Pertempuran Medan Area berlangsung dari 10 Desember sampai dengan 1945, 10 Desember sampai 1946. Latar belakang terjadinya pertempuran ini adalah perampasan dan penginjakan lencana merah putih oleh pasukan Sekutu. Selain itu, pasukan Sekutu juga mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Medan agar menyerah dalam memberikan persenjataan kepada Sekutu. Namun, ultimatum tersebut tidak diindahkan oleh rakyat Medan sehingga Sekutu melancarkan aksi militer pada 10 Desember 1945. Rakyat Medan merespon tindakan tentara Sekutu dengan melakukan perlawanan. Rakyat Medan yang bergabung dalam Barisan Pemuda Indonesia dan Komando Resimen Laskar Rakyat mengalami beberapa kesulitan dalam pertempuran sehingga mengharuskan mereka mundur ke arah Pematang Siantar. Pertempuran antara rakyat Medan dan Sekutu terus berlanjut hingga 10 Desember 1946 setelah Nica mengajukan gencatan senjata. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api berlangsung pada 24 Maret 1946. Latar belakang terjadinya peristiwa ini adalah ultimatum tentara Sekutu yang memerintahkan pengosongan kota Bandung pada 24 November 1945. Tentara Keamanan Rakyat atau TKR menolak ultimatum tersebut dan bersiap untuk melakukan perlawanan di kawasan Bandung Utara. Haji Nasution sebagai pemimpin pasukan tentara merundingkan rencana opsi perlawanan dengan Utan Sajir selaku Perdana Menteri pada masa itu. Utan Sajir menolak opsi perlawanan dan memerintahkan tentara dan rakyat Bandung untuk mengungsi ke arah Bandung Selatan pada 24 Maret 1946. Sebelum melakukan pengosongan kota, tentara dan rakyat Bandung melakukan pembakaran terhadap gedung-gedung penting agar
tidak dapat digunakan oleh tentara sekutu. Peristiwa pembakaran tersebut dikenal dengan Bandung Lautan Api. Yang ketiga itu adalah pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 9 Oktober 1945 di bawah pimpinan T.E.D. Kelly. Pendaratan tentang tentara sekutu Inggris ini diikuti oleh pasukan sekutu dan Nietzsche yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Kedatangan tentara sekutu dan Nietzsche ternyata memancing berbagai insiden terjadi di hotel yang terletak di Jalan Bali, Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober 1945. Saat itu seorang penghuni merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan pemuda Indonesia. Pada tanggal 13 Oktober 1945, barisan pemuda dan TKR bertempur melawan sekutu dan Nietzsche dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan Jepang. Pertempuran Medan Area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu yang terjadi di medan perang Sumatera Utara pada tanggal 9 Oktober 1945 di bawah pimpinan T.E.D. Kelly. Pendaratan tentara sekutu ini diikuti oleh pasukan sekutu dan Nietzsche yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Tanggal dimulai 13 Oktober 1945, lokasi Medan, hasil kemenangan sekutu. Penarikan pasukan Indonesia ke Pamantang Siantar. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa adalah pertempuran yang terjadi antara tentara Indonesia dengan tentara Inggris. Peristiwa ini terjadi antara 20 Oktober sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pertempuran Ambarawa dimulai saat pasukan sekutu dan Nietzsche atau pemerintahan sipil Hindia Belanda mulai mempersenjatai tawanan Belanda di Ambarawa dan Magelang. Hal ini kemudian memicu kemarahan pada penduduk setempat. Hubungan pun semakin runyam saat sekutu mulai melucuti senjata anggota Angkatan Darat Indonesia. Peristiwa pertempuran Ambarawa dimulai saat terjadi insiden di Magelang pada 20 Oktober 1945. Brigade Artileri dan Divisi India ke-23 atau militer Inggris mendarat di Semarang yang dipimpin oleh Brigadir Bethel oleh pihak Republik Indonesia. Bethel diperkenalkan untuk mengurus pelucutan pasukan Jepang. Ia juga diperbolehkan untuk melakukan evakuasi 19.000 interniran sekutu APW yang berada di Kamp Banyu Biru, Ambarawa, dan Magelang. Tetapi ternyata mereka diboncengi oleh orang-orang Nietzsche, Netherlands Indies Civil Administration atau pemerintahan sipil Hindia Belanda. Mereka kemudian mempersenjatai para tawanan Jepang pada 26 Oktober 1945. Insiden ini pecah di Magelang. Pertempuran pun berlanjut antara Tentara Keamanan Rakyat TKR dengan tentara Inggris. Pada 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan perundingan dengan mengumpulkan para komandan sektor. Berdasarkan dari laporan para komandan sektor, Kolonel Sudirman menyimpulkan bahwa posisi musuh sudah terjepit, maka perlu segera dilancarkan serangan terakhir, yaitu serangan pendadak kan dilakukan serentak dari semua sektor. Tiap-tiap komandan sektor pemimpin serangan. Para pasukan badan-badan perjuangan atau laskar disiapkan sebagai tenaga cadangan. Serangan akan dimulai pada 12 Desember pukul 4:30 subuh. Pada 12 Desember 1945, pasukan TKR bergerak menuju target masing-masing. Yang keempat adalah agresi militer Belanda 1. Agresi militer Belanda 1 dilakukan dari 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947. Tujuan Belanda melakukan agresi militer Belanda 1 di Indonesia karena ingin menguasai sumber daya alam yang ada di Pulau Sumatera dan Jawa.
Belanda melaksanakan agresi militer Belanda 1 pada tanggal 21 Juli 1947. Agresi militer Belanda 1 juga biasa disebut dengan Operatie Product. Berikut beberapa latar belakang agresi militer Belanda 1, yaitu adanya keinginan Belanda untuk menjadikan Indonesia sebagai negara jajahan. Kembali, dampak agresi militer Belanda satu yang negatif adalah bahwa kekuatan militer Indonesia berhasil dilemahkan oleh Belanda, sehingga kekuatan TNI menjadi terjepit. Belanda berhasil menguasai daerah-daerah penting Indonesia sehingga wilayah Indonesia semakin sempit dan terganggunya stabilitas politik dan pemerintahan Republik Indonesia. Yang terakhir adalah agresi militer Belanda kedua. Spor yang ingin menghancurkan TNI mendapatkan dukungan politik dikuasai pihak Republik di dalamnya, Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sebagai kekuatan besar juga mendesak agar segera dilakukan pencatatan senjata dan perundingan damai secepat mungkin. Akhirnya, tanggal 7 Mei 1949, agresi militer Belanda kedua berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Royan 19 Desember 1948 sampai dengan 20 Desember 1948. Tujuan politik mengepung ibu kota Republik Indonesia dan menghapus kedaulatan Republik Indonesia. Yang kedua itu tujuan ekonomi, merebut pusat-pusat penghasil makanan dan bahan ekspor. Dampak dari agresi militer 1 dan 2 adalah dikuasainya wilayah Indonesia oleh Belanda. Dibentuknya negara boneka di wilayah yang diduduki tersebut dan diasingkannya para pemimpin bangsa ke Pulau Bangka. Namun, agresi ini juga berdampak positif dengan tumbuhnya simpati negara asing terutama Amerika Serikat. Baiklah, mungkin itu hasil dari presentasi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Baiklah, anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu menulis komentar tentang upaya yang dilakukan oleh para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, kalian juga disuruh membuat kesimpulan ada di pembelajaran 5 ya. Baiklah anak-anak, untuk minggu depan kalian harus berlatih di rumah. Kalian harus mengulang pelajaran hari ini dan minggu depan kita akan membahasnya lagi. Dan jangan lupa untuk mencari informasi atau menggali berbagai sumber tentang upaya yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai wilayah di Indonesia. Baiklah, bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi atau tergantung kondisi daerah masing-masing. Baiklah, untuk minggu depan kita akan membahas tentang pembelajaran 2. Mungkin hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jadi kesimpulan kita pada hari ini itu adalah makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu adalah proklamasi kemerdekaan adalah puncak perjuangan politik sekaligus titik awal perjuangan baru dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Yang kedua itu proklamasi kemerdekaan adalah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga itu berlakunya tata hukum nasional dan berikutnya tata hukum kolonial. Dimulainya pelaksanaan amanat penderitaan rakyat sekaligus sejarah pemerintahan Indonesia. Itu adalah makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Jika tidak ada, kita tutup. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini,
Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih buat semuanya. Selamat siang. Sekian dan terima kasih.